الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, anugerah dan bimbingan dari Allah taala. Allah taala kumpulkan kita di Masjid Al-Istiqamah di dalam maulid yang diadakan di masjid ini bersama majelis At-Taufik. Mudah-mudahan Allah taala menambahkan taufik kepada kita sekalian. Sesungguhnya anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengundang kita ke rumahnya untuk memakmurkan rumahnya, untuk datang ke rumahnya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang dalam kondisi begini, kita banyak orang pilih-pilih tamu siapa yang datang ke rumahnya. Bawa kuman atau enggak, bawa penyakit atau enggak. Nah, ketika kita didatangkan, diizinkan untuk datang ke rumahnya Allah, alhamdulillah. Zaman sekarang kadang kita mau datang ke rumah orang, orangnya pilih-pilih berapa orang, sama siapa. Oh jangan. Lagi bilang apa enggak, lagi sakit enggak, pusing kan, jangan. Udah deh, lain waktu aja dah, lain kali aja dah. Begitu ada perlu lewat telepon aja. Akan tetapi kita didatangkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mau itu lagi hujan atau lagi panas, siang ataupun malam, sampai subuh kita dipanggil. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-shalah khairun minan naum. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut, malam, pagi, siang, sore. Nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mau sama kita. Bukan kita yang mau sama Allah, kita mau sama Allah. Siapa yang enggak mau sama Allah? Semua mau. Semua mencari Allah. Tapi Allah masih mau menerima kita. Kita yang kotor, yang penuh kuman. Di mana kumannya? Ini di hati kita. Hati kita penuh kuman. Bukankah kedengkian adalah kuman? Kebencian kepada sesama adalah kuman. Iri hati adalah kuman. Begitu juga riya, ujub, itu adalah kuman, penyakit. Tapi Allah masih mau terima kita. Ente sama kuman-kumannya sini, datang ke masjid. Bersama kumannya, bersama penyakitnya, bersama virus yang ada di batinnya sini, dibersihin oleh Allah Ta'ala. Lagian itu penyakit, itu virus yang ada di dalam batin. Kalau bukan di masjid, terus bersihnya di mana? Sterilnya di mana? Kesembuhannya di mana? Yang nggak menemukan kesuksesan di dalam masjid berarti emang dia nggak punya kesuksesan. Allah Ta'ala bagaimana jadikan tuh panggilan menuju masjid? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju keberuntungan, mari menuju kesuksesan, mari menuju kepada keberhasilan, mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kejayaan. Ini semuanya makna falah di sini. Kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, kemenangan. Bukan di rumah sakit, ya, bukan juga di rumahnya pejabat dan pemimpin, bukan juga di istana, bukan juga di parlemen. Jadi di sini kemenangan, di sini kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu di dalam hadis Nabi bilang, "Man shalla al-isya fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah hatta yusbih. Wa man shalla al-fajr fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsiyah." Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, maka dia dalam jaminan perlindungan, penjagaan dalam asuransi Allah sampai malam. Subuh berjamaah sampai malam dalam asuransi perlindungan dan jaminan Allah. Kalau isya berjamaah, maka dalam perlindungannya Allah sampai pagi. Barang siapa yang isya dan subuhnya berjamaah 24 jam dalam jaminan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang salat isyanya jamaah dan subuhnya berjamaah. Masjid Al-Istiqamah
Kita semuanya mencari istiqamah, pengen menjadi pribadi-pribadi yang istiqamah. Apa sih istiqamah? Bukan cuma sekedar lempeng lurus. Apa itu istiqamah? Istiqamah di dalam ucapan kita, istiqamah di dalam perbuatan dan amalan kita, istiqamah di dalam hati kita, istiqamah di dalam metode kita, istiqamah dalam pola pikir kita, istiqamah di dalam dakwah kita, istiqamah di dalam belajar kita, istiqamah di dalam keseharian kita, istiqamah dengan apa yang kita makan, makanan yang halal, istiqamah dengan pergaulan kita, pergaulan yang istiqamah, lingkungan yang istiqamah. Istiqamah tersebut dikatakan oleh ulama bahwasanya al-istiqamah khair min alf karamah. Istiqamah lebih afdal, lebih hebat, lebih agung daripada 1000 keramat. Orang punya keramat bisa jalan di atas air, dikasih keajaiban ini dan itu karena kewalian yang dia punya. Istiqamahnya dia dalam sesaat lebih baik daripada 1000 keramat yang dia punya. Bahkan dikatakan al-istiqamah fi raka'atain khair min alf karamah. Istiqamah dalam 2 rakaat. 2 rakaat kamu kerjakan dengan istiqamah lebih baik daripada 1000 karamat. Bagaimana maksudnya istiqamah dalam 2 rakaat? Dalam 2 rakaat salat 2 rakaat istiqamah dengan khusyuknya, dengan kehadiran hatinya, enggak mikir kepada selain Allah Ta'ala. Kalau bisa istiqamah dalam 2 rakaat lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah adalah hal yang berharga, hal yang mahal. Sehingga orang yang istiqamah hidupnya terjamin, matinya terjamin, dunia terjamin, akhirat terjamin. Orang yang istiqamah. Allah Ta'ala berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadqa. Seandainya mereka istiqamah di jalan yang lurus, di jalan yang benar, jalannya Allah, jalannya Rasulullah, jalannya aulia wasalihin. Kalau mereka istiqamah di jalan yang benar, maka Allah Ta'ala akan limpahkan anugerah rizki, mau itu hujan yang bawa rahmat, mau itu rizki apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah. Dan istiqamah tersebut itu yang kita cari selama kita hidup di dunia. Jangan sampai kita meninggal dunia sedangkan kita belum mendapatkan istiqamah. Bagaimana istiqamahnya kita? 1. Istiqamah di dalam peribadatan kita kepada Allah Ta'ala. Ayo, dalam ibadat yang utama sholat 5 waktu. Istiqamah dalam sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat sama sekali. Kita orang Islam dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk 5 waktu melapor, menghadap kepada Allah Ta'ala. Kita berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya masih setia mengabdi kepadamu ya Allah. Setia dalam pengabdian. 5 waktu kita melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang baik apa Tuhan kita? Kita dikasih waktu. Kita sekarang kalau mau ketemu pejabat, minta waktunya itu susah banget. Susah. Jangan mau ketemu pejabat, mau ketemu orang biasa aja, cari waktu. Wah, nggak ketemu, kok nggak bisa, wah repot. Tapi Allah Ta'ala sediakan waktu untuk kita sehari 5 kali ketemu kepada Allah, bertemu, melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di siratal mustaqim, ajukan proposal dalam salat 5 waktu tersebut. Sampai di antara waktu-waktu dikabulkannya doa, tahu kapan? Duburatul shalah. Dalam salat 5 waktu, setiap habis salat 5 waktu doa dikabulkan. Sebab Allah Ta'ala tidak mensyariatkan salat 5 waktu melainkan di waktu yang paling afdal, waktu yang paling gobul. Makanya itu setiap habis salat 5 waktu dikabulkan doa. Dalam hadis yang lain, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa yang dipanjatkan antara azan dan qomat. Begitu azan, terus kan ada jeda sesaat menuju qomat. Antara azan dan iqamah, kalau orang doa di situ, doanya nggak ditolak oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga tiap habis sholat 5 waktu doa dikabulkan oleh Allah. Ulama bilang ciri al-ghafilin, ciri orang-orang yang lalai kepada Allah Ta'ala, yang lalainya kebangetan. Tahu cirinya apa? Habis sholat 5 waktu langsung loyor jalan, dia nggak doa dulu.
Habis sholat 5 waktu itu doa. Oh, saya nggak mau ikut doa sama jamaah, ribet, panjang, nggak masalah. Kamu doa sendiri, doa nggak apa-apa, silahkan. Nggak jadi masalah. Yang penting doa, nggak harus sama jamaah, mau sendiri juga nggak masalah. Walaupun di dalam madhab Syafi'i, di dalam fikih itu mengikuti imam adalah sebuah mengikuti imam dalam sholat kewajiban. Kemudian juga setelah sholat di dalam doanya pun juga sunnah, doanya ngikutin imam. Tidak boleh berdoa melainkan ketika imamnya mulai berdoa. Makanya begitu imam alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim, nah baru makmum ikut berdoa bersama imam. Walaupun doanya masing-masing, nggak jadi masalah. Tetapi dia memulai doa setelah doanya imam. Begitu imam mulai, baru dia langsung ikut memulai. Sunnahnya demikian. Adalah dalam mazhab Syafi'i sunnah. Sampai sedemikian rupa. Doa di waktu-waktu tersebut dikabulkan, dan jadi orang yang ghafil, yang lalai, yang jauh dari Allah Ta'ala, yang banyak lupa kepada Allah, habis sholat 5 waktu dia nggak doa, ngeloyor pergi jalan. Luangkan waktu buat berdoa. Bahkan tuh di dalam hadis, orang yang yuwadzib tiap habis sholat 5 waktu dia membaca ayatul kursi. Barang siapa yuwadzib merutinkan setiap habis sholat 5 waktu membaca ayatul kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Nggak ada yang bisa mencegah dia dari surganya Allah, antara dia dengan surga cuma kematian doang. Akhirnya begitu meninggal langsung masuk surga. Kalau rutin tiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi, jangan ditinggalkan hal yang semacam ini. Bahkan dianjurkan baca ayat kursi tiap habis sholat 5 waktu. Dan juga ketika masuk ke dalam rumah, yang tiap masuk rumah baca ayat kursi, Allah Ta'ala berikan keharmonisan kepada orang yang ada di dalam rumah tersebut. Harmonis suami istri rumah tangga. Begitu. Anak-anak pun juga damai, anteng di rumah tersebut yang di dalamnya tiap mereka masuk baca ayat kursi. Ini kata ngilang dulu, anaknya ngilang dulu, nggak betah di rumah, nggak enak di rumah, nongkrong entah di mana. Tahu-tahu pulang udah bunting di luar nikah, naudzubillah min dzalik. Tahu-tahu pulang udah kena jarum suntik, tahu-tahu pulang udah kena narkoba, tahu-tahu pulang udah tahuan ini itu dan segala macam. Waliyadzubillah min dzalik. Baca ayat kursi ketika masuk rumah, dan ketika mau tidur baca ayat kursi, dan ketika keluar rumah baca ayat kursi sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istiqamah dalam hal yang semacam ini. Istiqamah dalam sholat 5 waktu. Istiqamah mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah. Istiqamah mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah. Terus juga ada lagi istiqamah lagi 5 waktu berjamaah di masjid, nilainya beda lagi. Istiqamah sholat 5 waktu berjamaah berikut rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Sebab ketaatan pegang satu nanti nular kemana-mana. Ketaatan itu menular dengan sendirinya. Jangan dikira cuma penyakit doang yang menular, virus doang yang menular. Teman duduk juga menular. Nongkrong sama orang bejat jadi bejat. Nongkrongnya sama orang taat jadi taat. Nongkrongnya sama orang soleh jadi soleh. Nah begitu juga ketaatan. Pegang satu ketaatan, pegang sholat 5 waktu, entar menular. Tadinya sholat 5 waktu doang, sekarang sholat 5 waktu berjamaah. Dan ini cuma jamaah doang, jamaahnya di masjid. Tadinya sholat jamaah di masjidnya cuma kalau zuhur atau maghrib doang, jadi nular. Maghrib tanggunglah sekalian isya. Begitu. Kemudian juga zuhur, pas kebetulan asar, pengen di masjid juga, udah merasakan manisnya, pengen subuh di masjid. Takut ketinggalan subuhnya di masjid, sebelum subuh dia bangun, dia udah datang ke masjid, tahajud, nular lagi kan? Tadi cuma sholat 5 waktu, jadi tahajud, jadi qiyamul lail. Udah begitu sekalian deh, pengen sholat duha, sekalian pengen sholat witir, sekalian sholat qobliyah dan ba'diyah. Menular, mendengar hadis yang berbunyi raq'atul fajr khairun min dunya wa ma fiha. Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, salat qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Wah, qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Dia kerjain pulang dari majelis, dia rutinkan hal yang semacam ini, lebih baik dari dunia seisinya. Istiqamah, sisa hidup kita habiskan buat begini. Orang kalau istiqamah hidupnya teratur, nggak ada sumpah, nggak ada stres.
istiqamah hadir majelis. Orang-orang daerah sini Masya Allah doyan majelis yang pada ke Kuitang, hadir majelis di Kuitang rutin. Oh, bukan cuma dia doang. Dari kapan? Dari kecil. Kau tahu dari mana? Bapak saya dulu kecil ngajak saya ke sini. Bapaknya tahu dari mana? Dari engkongnya juga. Itu istiqamah kan? Menembus waktu dari engkongnya, kemudian bapaknya, terus anaknya, begitu bawa anaknya lagi, dan begitu seterusnya. Subhanallah, buah dari istiqamah. Orang kalau di istiqamah hidupnya nikmat, teratur, tertata, nggak ada sumpah, nggak ada stres. Bahkan disebutkan di dalam istiqamah tersebut, seseorang istiqamah di dalam pergaulan dia, menjaga pergaulannya, jangan duduk sama orang yang bejat, jangan duduk sama orang yang menyebarkan kedengkian, jangan duduk sama orang yang menyebarkan virus, ngajarin kita untuk benci ke sini, benci ke situ, jangan duduk. Duduklah sama orang yang ngajarin cinta, yang ngajarin kasih sayang, yang ngajarin kita takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari istiqamah. Istiqamah di dalam birrul walidain, jangan durhaka. Istiqamah di dalam menyambung silaturahmi. Hatta sebagian salihin dia punya list sendiri, di mana di dalam list tersebut dia tulis tuh kerabatnya, familinya. Terus ada sekian orang, ada 10, 15, 20 orang. Nah itu setiap hari dia silaturahmi kepada satu orang atau dua orang, sesuai daripada listnya tersebut. Seumur hidup itu begitu, nyambung silaturahmi kemana-mana. Ada istiqamah. Istiqamah dalam berinfak, dalam bersedekah. Diriwayatkan ada satu tukang mandiin jenazah, satu ibu tukang mandiin jenazah, mandiin jenazah seorang wanita. Didapati wanita tersebut dibuka wajahnya senyum, senyumnya lebar. Begitu dimandiin masih senyum, diwuduin tambah senyum, ditutup kafannya dalam keadaan tersenyum. Hingga dia penasaran, saya mau tahu kenapa ini orang senyum aja, apa amalan yang dia lakukan. Maka malam harinya dia bermimpi wanita yang wafat yang tadi dia mandikan itu. Dia penasaran, saya mau tahu apa amalanmu, kenapa senyum aja, apa yang kamu lakukan selagi di dunia. Dan saya selagi di dunia, saya melakukan satu amalan rutin istiqamah. Amalan apa? Sedekah tiap pagi hari. Pokoknya tiap pagi saya sedekah. Yang ada makanan saya kasih makanan, ada nasi saya kasih nasi, ada roti saya kasih roti. Pokoknya tiap pagi jam sekian mesti sedekah. Pagi hari habis subuh sedekah. Pernah satu kali ketika subuh tuh jam sedekahnya saya mau sedekah, saya keluar. Mungkin karena hujan atau bagaimana, sepi di luar, nggak ada siapa-siapa. Saya mau bawa pulang ke rumah, nah ini udah niat keluar sedekah, masa dibawa pulang lagi? Akhirnya saya lihat ada seekor keledai. Di situ saya kasih makanan saya kepada keledai tersebut. Saya pikir ini mah nggak ada pahalanya. Begitu saya meninggal dunia, pahala pertama yang menyambut saya, pahalanya banyak. Tetapi pahala pertama yang menyambut saya adalah sedekah yang saya berikan kepada keledai yang saya kira gak ada pahalanya. Ternyata Allah menunjukin ada pahalanya. Nih biar pertama menyambut kamu, pahala sedekah kepada seekor keledai. Fala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun juga. Sebab innallaha akhfa thalath fi thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun juga. Sekecil apapun juga ketaatan jangan diremehkan. Dan Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat. Jangan menggampangin maksiat sekecil apapun juga. Dan Allah menyembunyikan anugerah dan kewaliannya pada diri sholihin, para wali-walinya. Maka jangan pernah meremehkan orang. Anggap setiap orang yang kita temui jangan-jangan dia wali min awliyaillah. Wa kam khafi fil nasi min miskini qad imtala min safwatil yabini wa hana bainan nas du qimraini wa huwa ladil haqqi 'azimun 'ali fa inna faydha fadlihi fil nasi jalla 'anil tagridi wal qiyasi turubuhu bi'adadil anfasi وجوده جار بكل حال فليس يختص بذي أسباب
ولا بأهل الجد والأجسام بل فعل فضل المنعم الوهاب فيه النساء يبصرن كالرجال. Anugerah Allah pada hamba-hambanya. Sangka baik kepada setiap orang. Anggap setiap orang yang kita temui, jangan-jangan dia wali atau jangan-jangan dia Sayyidina Khadir. Anggap tiap malam yang kita lalui, jangan-jangan itu malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam setiap malam itu ada sebuah saat, ada sebuah waktu di malam hari. Tidaklah seorang hamba muslim berdoa di waktu tersebut melainkan doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tiap malam ada saatul ijabah. Waktunya kapan? Tidak ada yang tahu, disembunyikan. Jangan datang waktu tersebut kita lagi main handphone. Jangan datang waktu tersebut kita lagi di medsos. Jangan datang waktu tersebut kita lagi nonton TV. Jangan datang waktu tersebut kita lagi ngegosip, lagi provokasi Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Ada sebagian aulia mereka rapat datang kepada kutub pemimpin wali-wali, bilang fulan yang menduduki makam ini wafat meninggal dunia. Nah sekarang kita rapat pengen penerusnya yang menempati kedudukan itu adalah wali yang ini. Maka pemimpin wali tersebut bilang enggak. Kenapa? Sebab orang tersebut semalam enggak sholat jamaah, ganti yang lain. Semalam enggak sholat jamaah, ganti yang lain. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun juga. Jangan ngegampangin kebaikan sekecil apapun juga. Dan juga jangan meremehkan kemaksiatan. Nabi bilang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajul, seseorang dia dimasukkan ke dalam api neraka. Inna rajul la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulgi laha balan fayahwi biha fi ga'ri jahannam ab'ad min ats-thuraya. Nabi bilang seseorang dia mengucapkan satu kalimat yang mungkin dia udah lupa, saking enggak berharganya itu kalimat, saking kecilnya, saking enggak digubrisnya, cuma sekedar komentar terus dia lupa. Banyak kan ini zaman-zaman komentar, apa itu mau dikomentarin, komentar terus lupa. Seseorang kadang ngeluarin satu kata komentar yang dia udah lupa, dia nggak tahu. Gara-gara komentar tersebut masuk ke dalam api neraka, dicemplungin ke api neraka 70 tahun belum nyampe ke dasarnya. Pertanyaannya, manjatnya bagaimana? Keluarnya bagaimana? 70 tahun dilempar belum sampai ke dasar neraka. Setelah 70 tahun lebih baru nyampe ke dasar. Nah manjat keluarnya bagaimana? Kayaknya ini orang gak berjodoh keluar dari api neraka. Waliyahzubillah min dzalik. Berapa banyak kalimat menyebabkan akhir hayat seseorang gak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Akhir hayatnya terharamkan dari nutuk bisyahadatain. Akhir hayatnya dia meninggal dalam su'il khatimah. Berapa banyak kalimat yang dianggap enteng dalam riwayat liyudhika biha ashabah, untuk bikin teman-temannya ketawa, dikasih komentar, ngomentarin tetangganya, atau ngomentarin ustadznya, atau ngomentarin pejabatnya. Nggak ada gunanya. Ada guna? Nggak ada gunanya. Pejabat, komentarin, apa gunanya? Apa manfaatnya? Berubah terus. Berubah dengan gara-gara komentarin enggak. Tetapi kamu yang berubah jatuh karena kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis sebagai pengumpat, sebagai pencaci, waliyadzubillah min dzalik. Jadi jangan komentarin orang, jangan ngatain orang, jangan gosipin orang. Mau nasihatin orang, samperin orangnya langsung. Samperin, wah, berkoar-koar di mimbar, apa gunanya? Yang ada menistakan masjid, menodai masjid, ngotorin masjid, ngotorin haul, ngotorin maulid dengan omongannya. Punya masalah sama orang tertentu, mau itu ustaz, mau itu tetangga, mau itu pejabat, datang samperin, hampiri, samperin, silakan, gentle, kayak Nabi Musa datang kepada Fir'aun, datang. Fir'aun yang tukang nyembelih orang, Allah Ta'ala bilang, idhaba ila Fir'auna, innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Samperin Fir'aun, ya Musa, ya Harun, ucapkan kalimat yang santun, yang lembut, agar dia balik, agar dia takut kepada Allah Ta'ala. Allah ngajarin kita
untuk nggak putus asa dari tukang maksiat, walaupun penjahatnya sejahat Fir'aun. Jangan putus asa, taruh harapan untuk dia balik. Jangan kita bertingkah sebagai Tuhan, gak bakal tobat nih orang, gak bakalan balik nih orang, percuma. Siapa yang lebih jahat dari Fir'aun? Dan Allah tahu Fir'aun gak bakalan balik, tapi Allah Ta'ala menanamkan kepada diri Nabi Musa dan Nabi Harun untuk husnuzon, sangka baik kepada Fir'aun. Kalau ada orang gak pantas disangka baik, itu Fir'aun. Tapi disuruh husnuzon, la'allahu yatadzakkar atau yakhsha. Suruh berharap agar mereka menjadi sadar, agar mereka menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan kebaikan, jangan meremehkan kejahatan, jangan meremehkan sesama manusia. Hargai semua orang, semua orang. Yang sekarang kafir, akhir hayatnya mungkin dia masuk Islam. Kita alhamdulillah sekarang masuk Islam, tapi bukankah mungkin Allah Ta'ala bisa membalikkan manusia? Berapa banyak orang yang pergi haji berkali-kali akhir hayatnya meninggal di luar Islam, dibikin murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan menyombongkan diri kepada orang lain. Akhirnya ditukar, manusia semuanya hamba Allah. Yang di masjid hamba Allah, yang di diskotik hamba Allah, yang di depan Ka'bah hamba Allah, yang di meja bar hamba Allah. Allah letakkan ini di tempat mulia, Allah Ta'ala letakkan itu di tempat yang hina. Ketika Allah Ta'ala pilih kita di sini, bersyukur, jangan takabur. Dan doakan saudara-saudara kita umat manusia yang ada di tempat yang lain, doakan biar Allah Ta'ala berikan hidayah. Bukan nikmat yang Allah beri kepada kita pakai untuk menyombongkan diri kepada mereka. Begitu, kita mengambil metode-metode syaitan. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ada syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita sekalian. Jadikan kita manusia yang istiqamah dalam mentaati Allah Ta'ala, dalam menjauhi kemaksiatan. Ayo istiqamah bakti kepada orang tua, istiqamah ke masjid, istiqamah jaga pergaulan kita, lingkungan yang baik begini. Ini dengan berkat hadir majlis. Berapa banyak orang yang bakal berubah akhlaknya, berubah adabnya menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus. Karena itu ajak teman-teman kita untuk dekat ke majelis-majelis yang semacam ini. Begitu. Paling kalau insya Allah orang yang hadir majelis macam begini, insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari minuman keras, dijauhkan dari pergaulan bebas. Saya bejat, orang nggak benar. Ya udah. Kemudian nanti orang nggak benar, duduk sama aulia wassalihin, duduk di majelis yang benar, biar jadi benar sekalian. Nggak jadi masalah. Jangan putus asa. Fir'aun aja ditungguin taubatnya oleh Allah Ta'ala. Dikirim Nabi Musa, Nabi Harun untuk membuat Fir'aun taubat. Apalagi kita. Ayo balik taubat kepada Allah Ta'ala. Segede apapun dosa kita, kejahatan kita, kecil di mata Allah Ta'ala, mudah bagi Allah untuk mengampunkannya. Jangan putus asa. Ajak semua orang. Itu disebutkan di dalam hadis qudsi. Allah bilang kepada Nabi Daud, ya Daudu, man radda li abikan kata betuhu indi jahbada. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, dibikin balik ke jalan Allah. Maka aku tulis ini, yang membalikin hamba Allah yang kabur sebagai patriot sejati, pejuang sejati. Pejuang sejati bukan yang ngusir orang, tapi yang mendekatin orang kepada Allah, yang menarik orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah. Kaum wanita kita menjadi istiqamah dengan pakaian mereka yang tertutup, dengan pergaulan mereka yang terjaga. Dan kita semua yang ada di tempat ini, para habaib kita, kiai kita, asatidz, guru-guru, diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala bala dan musibah. Allah menjaga mana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. La taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bi huda, ij'alna mimman yusari' fi ridha. لا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خالف امرك وعصاك يا من وفق اهل الخير للخير واعانهم عليه وفقنا للخير واعنا عليه ادم رايه الدين القويم في جميع الاوطان منشوره
معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة برحمتك يا من بيده خير الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.